pelaku travel umroh dan haji tuding VFS Tashel ilegal. Modus-modus orang berangkat ke luar negeri untuk bekerja khususnya ke Timur Tengah dengan menggunakan ada visa kunjungan, ada visa ziarah, ada visa umroh, itu memang sangat mungkin terjadi. Maka harus kompak, harus sama-sama kita keroyok ini bagi kerja bareng. Harus satu bahasa, satu visi, tidak boleh ego sektoral. Betul. Nah, kemudian berarti ngomong-ngomong masih ada ego sektoral. Ya dugaannya masih ada dugaannya. Masih kenceng ya? Ya kira-kira seperti itulah. Terima kasih nih Pak Yuli Adiratna Ya. sebagai Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia Republik Indonesia, atau disingkat dengan Binwasnaker. Iya. Dan K3. Iya. Sebelumnya kita sudah mengikuti prokes dan mengikuti COVID-19 sehingga kita juga bisa membuka masker, namun tetap kita menjaga jarak. Ya. Dalam kesempatan ini kita akan bincang-bincang santai terkait dengan temuan-temuan oleh Kemenaker atau Sidak. Sebelumnya itu ada sekitar 59 calon pekerja migran yang diduga kuat itu adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Namun dalam kesempatan ini kita akan diskusi lebih mendalam sehingga bisa meluruskan isi pemberitaan di luar, sehingga dari pihak Kementerian Tenaga Kerja ini bisa memaksimalkan sehingga temuan-temuan tersebut bisa disimpulkan dan bisa dijerat seberat-beratnya bagi pihak yang benar-benar melakukan hal tersebut. Gimana kabar Pak Yuli? Baik, alhamdulillah Mas Anton. Voice Indonesia yang keren ini Bang. Kita bisa ketemu pagi ini nih. Jadi mendadak ya. Kemarin kita WhatsApp ini. WhatsApp, terus kita bikin berita terkait, dan kita juga sudah konfirmasi ke pihak-pihak terkait kontaknya yang sudah kita dapat. Informasi-informasi yang ada di Halim Perdana Kusuma, dan itu gedung di Dirgantara. Itu nama perusahaannya itu VFS Tashel ya. Dan ternyata setelah kita tracking, perusahaan ini sudah banyak persoalan dari 2018. Gitu. Nah ini menarik sehingga kita itu mau diskusi nih sama pihak-pihak yang kompeten atau memang sesuai dengan tugas dan bidangnya, sehingga tidak kita menyebarkan berita dalam tanda petik berita bohong atau berita hoax, sehingga kita juga berperan aktif untuk mengedukasi baik itu calon pekerja migran, keluarga pekerja migran, dan pihak terkait, sehingga tidak ada lagi bola liar nih. Ini kan banyak asumsi kan, jadi orang itu asumsi begini. Sehari ini kita diskusi nih Pak, ngobrol-ngobrol nih. Karena setelah kami, mungkin Bapak juga agak heran kita tidak sampai dapat surat Bapak ke sana kan. Ini menarik. Kenapa saya harus cari orang yang tepat ini untuk mempertanyakan hal ini? Mengingat nanti ya tentu kita akan ulas tuh ada berita-berita terkait dengan perusahaan VFS ini. Namun kita pada hari ini fokusnya itu terkait dengan adanya surat permohonan data dari pihak Binwasnaker ini kepada pimpinan perusahaan Visa Facilitation Service atau dengan VFS Tashel di gedung Dirgantara Jakarta. Gimana Pak ceritanya itu? Terima kasih Mas Anton. Ini sesuatu yang sangat baik. Saya sebelum menjawab itu, kenapa kita lakukan sampai penelusuran ke sebuah perusahaan yang kita ketahui layanan visa ke Arab Saudi? Karena memang kan pemerintah itu punya tanggung jawab memastikan setiap orang yang akan bekerja ke luar negeri itu harus aman, harus sesuai prosedur.
Jangan sampai dia bekerja malah nanti menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Karena banyak di luaran itu yang memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat yang ekonomi maupun pengetahuannya dia dieksploitasi. Nah, maka pemerintah hadir. Nah, bermula dari kita sidak di daerah Bintara, itu kita temukan memang ada 59 Bekasi ya, Pak ya? Bekasi ya. 59 orang yang diduga akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Ya, memang dari hasil penelusuran, hasil diskusi, wawancara dengan teman-teman yang akan bekerja itu, memang betul dia akan bekerja ke luar negeri. Dan dari informasi itulah kita tahu bahwa sebagian sudah mengurus visa di VFS Tasil itu yang berada di Gedung Dirgantara. Maka kami tim kita tugaskan untuk berkoordinasi dengan VFS tadi, dan kita menggunakan surat dan minta secara tertulis. Nah, tetapi sampai sekarang kita belum dapat informasi itu. Iya, saya lihat tanggal suratnya 21 Desember. Hari ini tanggal berapa hari? Hari sekarang ini udah tanggal 31. Artinya cukup lama, ada 10 hari. Ya, 10 hari. Awalnya kami berpikiran bahwa setiap perusahaan menerapkan prinsip good corporate governance. Artinya ada surat yang masuk pasti direspon. Nah, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan respon itu. Nah, tentu kami akan menindaklanjuti untuk menanyakan kembali. Bahkan nanti kita juga harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, karena kan ada informasi bahwa VFS ini itu adalah semacam vendornya dari Kementerian Luar Negeri di Arab Saudi. Informasi yang kami peroleh itu, tapi nanti kita perlu cek kebenarannya. Nah, kami juga akan komunikasi dengan tentu Kementerian Luar Negeri sebagai leading sektor untuk hubungan ke luar negeri. Tapi ada korelasi nggak sama Kementerian Agama? Saya tidak tahu persis. Cuma saya baca berita di media bahwa VFS ini juga melayani visa-visa kayak umroh, ziarah gitu. Ziarah. Ya. Tapi kita belum tidak tahu persis seperti apa. Nah, kepentingan dari kami pemerintah di Kemenaker tentu memastikan bahwa kalau dia ataupun calon pekerja migran ini ke luar negeri ke Arab Saudi, menurut ketentuan di dalam Kemenaker nomor 260 tahun 2015 itu dilarang perempuan ke luar negeri di Arab Saudi untuk bekerja di rumah tangga, pekerja rumah tangga. Nah, itu dilarang, dan itu juga diatur dalam Undang-Undang 18 di pasal 72. Jadi dilarang menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri ke negara yang ditutup. Nah, kebetulan Timur Tengah ada 19 negara itu ditutup. Iya, betul. Untuk ini. Iya, pekerja migran bekerja di perseorangan. Domestik lah. Domestic worker ya. Lah. Nah, ketika kita ke VFS itu tanggal 21 kalau tidak salah, 21 Desember. Nah, kita pas ke sana kok melihat banyak kerumunan dan juga sebagian besar perempuan. Nah, teman-teman ini kan juga punya feeling, ngobrol-ngobrol lah, diskusi, ngobrol. Mau kemana, Mbak? Kita mau ke Arab Saudi, mau ngapain, mau kerja. Nah, itu seperti itu yang kita peroleh. Sehingga kita juga punya dugaan kuat bahwa ya kalau bisa ini harus kita tertibkan. Karena ini pemerintah Indonesia, jadi kita harus pegang teguh hukum yang ada di Indonesia. Tujuan itu apa? Keselamatan bangsa Indonesia. Nah, dari sisi kami sebenarnya kami sangat hormat dan menghargai, menghormati hukum juga yang berlaku di negara lain, termasuk katakanlah Arab Saudi misalnya. Nah, tetapi kan kita punya kedaulatan bagaimana orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri ya harus patuh pada regulasi yang ada. Karena dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 itu di pasal 13 salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya visa kerja. Nah, visa kerja ini kan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Maka kalau dia ke Arab Saudi bekerja, apalagi di domestic workers, berarti kan melanggar regulasi, melanggar aturan. Nah, maka ya kami
punya kepentingan yang tinggi untuk memastikan itu tidak terjadi. Jangan sampai nanti mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, ada informasi yang perlu kami sampaikan di sini, Mas Anton. Kami juga termasuk mengedukasi siapapun yang mendengarkan atau membaca, mengikuti acara ini, bahwa setelah kita dalami, kita tanya-tanya di RPTC, kan mereka setelah kita ambil dari Bintara, kita titipkan di Rumah Aman. Rumah Aman yang punya dibawa ke Mensos ya? Miliknya Kemsos, di Bambu Apus. Di Bambu Apus ya. Nah, kita juga lakukan pengambilan keterangan terhadap mereka sebagai korban. Setelah kita telusuri, ya hampir semuanya mengatakan sama bekerja, Bu. Mau bekerja, Pak? Kemana? Arab Saudi. Sebagai apa? Pekerja rumah tangga. Kita tanya, Bu, Ibu pendidikannya apa? Maaf, ini kan memperkuat asumsi bahwa mereka memang di rumah tangga. SD, Mas. S2, Pak, biasanya pendidikannya. SD sampai kelas 2. Oh, iya. SD. Yang SMP tidak banyak, apalagi SMA. SMA 1-2 dari 59 itu. Nah, ini kan memang menjadi PR kita, bagaimana betul-betul harus kita jaga mereka itu. Mereka orang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya korban. Korban kondisi, korban keadaan, korban karena ya ada iming-iming bahwa kalau ke Timur Tengah itu bisa nanti sambil umroh, sambil ibadah dan segala macam. Nah, ini bahkan ada salah satu trik calo di lapangan itu dikasih duit jajan dulu nih supaya mau pasti ikut. Dari keterangan beberapa CPMI kemarin, dia menerima kurang lebih 5 sampai 7 juta. Untuk apa? Nih, untuk apa? Sangu atau tinggalan di rumah. Kan mereka pergi. Ya keluarganya dikasih duit dong. Nah, itu yang menjadi menjadi hal penting juga harus kita perhatikan. Nah, sebenarnya kalau kita melompat ke indikasi tindak pidana perdagangan orang, ini sudah ada indikasi. Memang mungkin unsurnya perlu kita pelajari lebih lanjut. Betul. Karena apa? Karena sudah ada penjeratan utang. Dikasih 5-7 juta itu kan duit besar tuh, Mas. Ya, kita apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Apalagi kita tahu di daerah 5-7 juta itu luar biasa itu. Nah, tentu mereka juga merasa berutang, ya saya harus berangkat dong. Nah, ini juga yang harus kita cermati dan waspadai. Ternyata di RPTC sendiri ada hampir setiap hari orang-orang yang datang mengaku keluarganya, mengaku temennya, mengaku siapalah ya, dengan mengatasnamakan oknum organisasi ataupun oknum dari dari P3MI misalnya juga ada. Tapi kita tidak kasih. Karena apa? Karena kalau pemerintah sudah mengambil alih, berarti tanggung jawab penuh pemerintah. Betul. Sampai nanti mereka dipulangkan sampai aman lah. Nah, itu. Jadi kita jaminan keselamatannya udah dijamin oleh negara. Keselamatan jiwa manusia lebih tinggi. Ya. Karena kan itu ya sangat berisiko tinggi kalau kita lepas gitu, Mas. Nah, lalu ini kan kemarin kan kita sempat bikin berita bahwa dari pihak Kemenaker ini sudah bersurat. Ya. Berarti sampai hari ini dari pihak Kemenaker ini belum tahu pimpinan perusahaannya, belum ada kontak langsung seperti apa? Ya, belum. Sampai saat ini kita belum tahu siapa pimpinan perusahaan itu. Kemudian beliau juga belum komunikasi ke kita. Nah, tentu kita akan lakukan tindak lanjut. Kita akan kirimi surat kembali. Paling tidak di awal-awal tahun baru lah nanti. Iya, tahun depan gitu. Setahun tapi 2 hari lagi kan gitu. Karena gini Pak, ada hal yang membuat kita itu menjadi semakin tahu ini bahwa di tahun 2019 tanggal 4 Januari itu ada berita yang diterbitkan oleh CNN itu pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 jam 10:11 waktu Indonesia Barat. Ya. Nah, judul berita itu cukup jelas ini. Pelaku travel umroh dan haji tuding VFS Tashel ilegal. Nah, di dalam keterangan itu, pelaku usaha travel umroh dan haji yang tergabung dalam permusyawaratan antara syarikat travel umroh dan haji
Indonesia atau dengan disikat dengan kata lain patuhi menuding PSA Facilitation itu Service Tashel sebagai perusahaan ilegal di Indonesia. Jadi kalau dilihat di sini bahwa mereka ini harus memberitahu atau ada persetujuan dari Kementerian Agama, karena mengingat ini kan perusahaan ini hanya menerbitkan setelah kita cukup dapat informasi, cukup data, hanya perusahaan ini ditunjuk dari temuan-temuan artikel ini ditunjuk oleh KBSA itu sebagai perwakilan untuk menangani soal visa, dan ini visa ziarah dan umroh kan. Nah ini yang menarik yang kita perlu ulas itu, kenapa banyak calon pekerja migran dan didominasi oleh kaum ibu-ibu di sana. Berarti ini diduga kuat calon pekerja migran ini diberangkatkan ke Saudi Arabia ini menggunakan visa ziarah. Nah, artinya jaminan keselamatan mereka itu seperti apa nanti? Apakah pemerintah Indonesia akan menindak tegas, ataukah nanti dari kementerian ini akan melakukan komunikasi antar lembaga, atau dia akan Kemenaker ini koordinasi ke pihak imigrasi dan lain sebagainya, sehingga kita ini bisa menyelamatkan anak bangsa ini jangan sampai terjerumus di suatu persoalan yang memang mereka tidak paham. Ya, terima kasih Mas Anton. Ya, ini memang sangat menarik ya. Modus-modus orang berangkat ke luar negeri untuk bekerja khususnya ke Timur Tengah dengan menggunakan ada visa kunjungan, ada visa ziarah, ada visa umroh, itu memang sangat mungkin terjadi. Nah, tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kalau dia ziarah pasti kerja, tidak bisa. Kita harus ada bukti-bukti yang konkret untuk itu. Nah, tentu kita semua pihak harus bisa sama-sama mengawasi ini. Katakanlah untuk masalah umroh dan ziarah kan tentu dari Kementerian Agama. Nah, kemudian nanti kalau bekerja, tentu dari Kementerian akan memastikan bahwa dia bekerja ke luar negeri itu ya, kalau di perorangan kan nggak boleh di Arab Saudi, di Timur Tengah. Maka harus kita larang. Nah, kenapa? Harus kita pastikan dia menggunakan visa kerja. Dan kita larang di domestic workers. Karena memang jaminan keselamatan bagi mereka itu sulit untuk dipastikan kalau dia misalnya menggunakan visa ziarah kemudian di-convert menjadi visa kerja. Kan nggak tercatat, Mas, di Kementerian Ketenagakerjaan di negara tujuan kalau dia sebagai pekerja. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri tentu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena dalam konteks hubungan diplomatik kan tetap melalui pintunya Kementerian Luar Negeri. Nah, itu kita lakukan. Nah, kita sebenarnya di luar negeri juga punya ada atase ketenagakerjaan. Kita selalu komunikasi dengan mereka. Konjen itu ya. Karena ada perwakilan, ada KBRI, ada konsulat jenderal. Nah, di dalamnya ada atase ketenagakerjaan. Kalau di Arab Saudi ada. Nah, kita punya atase ketenagakerjaan. Nah, inilah yang harus kita sama-sama lakukan, bahwa ya kita harus betul-betul pastikan kalau bekerja ya sudah pakai visa kerja. Tetapi kalau sementara ini di Timur Tengah nggak boleh perempuan bekerja di domestik, ataupun laki-laki juga nggak boleh di domestic worker, maka kita harus pastikan itu kita cegah untuk kepastian pelindungan terhadap mereka. Nah, kira-kira itu, Mas. Karena ini sedikit ini ya, tetap masih ada korelasinya dengan pemberitaan dan pencegahan yang dilakukan oleh Kemenaker ini. Saya pun, media kita ini, Voice Indonesia, di bandara itu sudah ada 5 orang tim kita. 5 orang tim kita itu yang standby, yang tidak kasih seragam lengkap, hanya mereka sebagai penumpang atau sebagai apa menyamar di situ. Hampir setiap hari, Pak, sampai hari ini, dan kemarin pun kita sudah masih dapat informasi bahwa banyak banget itu informasi yang kita dapat itu, bahkan sampai 50 orang. Dan modus operandinya itu penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya ini Timur Tengah,
mereka tidak direct ke Saudi, Pak, pesawatnya. Iya. Jadi dari Indonesia naiklah pesawat Sri Lanka, transitnya di Kolombo. Ya. Dari Kolombo nanti dikarantina berapa hari, dari situ baru berangkat ke Saudi. Dari situ ada yang ke Dubai. Ya. Artinya ini mau sampai kapan kita harus berdiam diri sehingga setiap hari ini kita membiarkan atau mempertontonkan pelaku-pelaku sindikat mafia penempatan tenaga kerja ilegal ini, mau sampai kapan berakhirnya gitu loh. Ini kan ada Kemenlu di sini, ada Kemenaker, terus ada BP2MI sebagai operator di sini. Dalam hal ini melakukan tindak-tindak pencegahan dan lain sebagainya. Dan dari BP2MI pun dari sekian banyak yang hasil disidak atau dicegah itu, ternyata hari ini juga hasilnya pada nihil, Pak. Nihilnya seperti apa yang saya bilang? Karena apa daya BP2MI hanya sebatas itu. Namun dari pihak kepolisian pun perlu ini. Ini atensi juga untuk Bapak Kapolri Listio Sigit, sehingga ini tindak selalu digaungkan oleh Bapak Beni yang terlibat dalam sindikat tersebut, tolonglah disikat juga gitu loh. Kalau kita cuma menyikat di sini, ternyata di oknum ini dalam tanda petik patut diduga baik di Naker maupun di Kemenlu misalnya, yang pihak-pihak pemerintah yang terkait itu ada oknum-oknum yang bermain, Pak. Ini itu tidak melulu karena orang itu punya kekuatan apapun, itu tidak. Karena ini ada sindikat yang memang benar-benar terorganisir sehingga ini bisa melakukan, ini juga bisa dibilang juga bentuk money laundry juga, Pak. Karena kenapa? Proses transaksional itu kan atau pengiriman uang dari luar negeri itu ke sini cukup banyak, dan mereka juga pelaku-pelakunya ini menjerat bagi calon pekerja migran ini dengan memberi iming-iming gaji besar dan memprotek dia, memberi uang pih katanya kan, atau uang pitnya. Jadi sehingga berat rasanya untuk mengundurkan diri. Ya namanya orang-orang dari kampung, Pak. Ya saya mau ganti gimana, kalau nggak diganti ini kita harus diteror dan seperti apa. Dan sebelumnya itu kita pernah mendapat informasi juga, Pak. Saya dikirim titik koordinatnya di Condet. Kita langsung naikin beritanya. Karena ada 50 orang diduga itu. Karena pengaduan langsung dari CPMI-nya. Dan ternyata CPMI itu dipilih nih. Yang ngadu itu dipulangkan, Pak. Namun sampai hari ini paspornya tidak dibalikin. Nah, ini menjadi atensi juga bagi PLH Pak Joni ini, PLH Dirjen Imigrasi. Nanti kita juga akan bangun komunikasi ke beliau. Bagaimana ini? Kenapa dokumen negara ditahan oleh calo ini gitu loh? Apa misalnya itu? Tapi kalau alasannya saya sudah komunikasi juga, Pak, yang nahan paspor itu, dia harus kembalikan uang kita segala macam. Tapi kan pada prinsipnya proses transaksi itu dari awal itu udah salah, melanggar hukum dan lain sebagainya kan. Nah, lalu dari pihak Kemenaker ini apa nih langkah-langkah strategisnya ke depannya sehingga anak bangsa kita ini tidak terjumus dalam persoalan yang sama? Betul, Mas. Jadi kalau kita bicara persoalan pekerja migran itu memang kompleks, super kompleks lah. Nanti kita bisa soroti dari berbagai pihak, dari pemerintah sendiri, termasuk masyarakatnya. Karena gini, Mas, bayangkan kalau selama berpuluh-puluh tahun orang akan bekerja ke luar negeri, misalnya Arab Saudi, itu sangat mudah. Melalui siapa? Yang disebut dengan calo, sponsor, itu sangat mudah. Contoh ini, Pak, saya mau ke luar negeri, mau kerja di Arab. Punya apa? Cuman KTP sama KK. Ya udah saya bawa. Kata sponsor, kata calo misalnya, oknum calo misalnya. Nah, begitu sudah lengkap dokumennya, kita urus semua, atau maaf, kita dalam konteks calo ya, kalau ngurus semua, itu tinggal dipanggil, Bu, besok berangkat. Besok ke penampungan. Tiba-tiba berangkat aja. Tiba-tiba berangkat. Nah, ini kan masyarakat merasa dilayani oleh calo tadi, merasa dilayani oleh calo.
Karena nggak ngapa-ngapain. Nggak pusing-pusing, tinggal berangkat. Tinggal berangkat. Dia siapa nggak mau kan? Dikasih duit, Bu. Iya. Nih, kalau mau berangkat ya, ini keluargamu saya kasih uang. 3 juta, 5 juta, entah berapa lah dikasih. Nah, dia berangkat. Terus biasanya kan untuk biaya penampungan, pelatihan itu kan dibiayai dulu oleh nah siapalah kita nggak tahu. Free itu kan. Baru nanti ketika dia gajian dipotong. Berapa bayarnya? Nanti saya potong 4 bulan. Nanti saya potong 5 bulan. 6 bulan. Oh iya. Oke, Pak. Nah, ada semacam pandangan dari para calon tenaga ini, ya nggak apa-apa Pak dipotong, kan biasa Pak, saya udah ditolong. Ini juga perlu kita edukasi. Saya tidak menyalahkan masyarakat, tetapi sistem yang di negara kita perbaiki. Nah, dari sisi pemerintah tidak hanya Kemnaker, PP2MI, Kemlu, tapi semua kan yang terkait itu mulai dari Naker pastilah ya, PP2MI pasti, Kemlu pasti, imigrasi pasti, kepolisian pasti untuk pengamanannya. Dukcapil, kemudian ya semua terkait. Maka kita harus berbenah. Sebenarnya di negara kita sudah membangun namanya layanan terpadu satu atap. Di LTSA, di kantong-kantong pekerja migran. Kantong-kantong pekerja migran itu kurang lebih hanya sekitar 60-an kabupaten kota yang memang besar ya, 60-an. Nah, tetapi memang tantangannya bagaimana nanti LTSA itu bisa memberikan layanan yang semudah tanda kutip, semudah kayak calo tadi. Iya, jemput bola malah. Nah, iya kan? Bisa gak nanti layanan itu kita yang datang ke pasar-pasar misalnya, home service gitu ya? Iya, mobile service misalnya. Mobile bukan konteks mobile phone, tapi selain mobile phone juga mobil betul. Iya. Ya, datangin di sana atau kerjasama dengan desa, pemerintah desa. Kan desa yang paling tahu persis bagaimana sih kondisi masyarakatnya. Kalau dilihat dari rujukannya Undang-Undang Nomor 18, memang peran desa itu sangat penting kan? Betul. Desa lah garda terdepan. Nah, maka harus kompak, harus sama-sama kita keroyok ini bagi kerja bareng. Harus satu bahasa, satu visi, tidak boleh ego sektoral. Betul. Nah, kemudian berarti ngomong-ngomong masih ada ego sektoral? Ya, dugaannya masih ada dugaannya. Masih kenceng ya? Ya, kira-kira seperti itulah. Mas Anton lebih tahu lah kira-kira. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan penegakan hukum, semua harus komit betul dengan tugas masing-masing. APH ya khususnya? Iya, penegak hukum. Di Naker juga ada penegak hukum, ada pengawas ketenagakerjaan. Di kepolisian pastilah penegak hukum, termasuk di imigrasi juga ada penegak hukum. Nah, pintu-pintu inilah harus betul-betul komit. Tidak boleh ada yang ya dalam tanda kutip bermain lah ataupun main-main lah dalam konteks ini. Kita harus satu bahasa betul-betul bagaimana mencegah terjadinya penempatan yang non prosedural. Karena non prosedural itu memang sangat risiko tinggi, riskan, untuk keselamatan, sangat riskan. Nah, bagaimana kalau misalnya non prosedural? Kan nggak terdaftar dia, nggak tercatat di pemerintah. Kalau ada masalah, mau cari kemana kita? Iya, tracking datanya dari mana? Tracking datanya dari mana? Kadang-kadang kan tiba-tiba sudah mendapatkan kiriman berita sudah menjadi mayat misalnya. Sudah meninggal. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita selesaikan. Nggak mungkin sendiri, semua harus terlibat. Bahkan memang tanggung jawab utama itu pada pemerintah, tanggung jawab utama. Masyarakat, yang lain ya ikut mendukung. Kita gerakan untuk bersama-sama berkolaborasi. Nah, ini yang menjadi pandangan saya bahwa semua harus betul-betul komit. Oh iya, tapi kalau ngomong-ngomong penempatan untuk ke Singapura itu sudah dibuka atau belum sih? Kalau yang formal kan masih dibuka. Tapi nanti kita lihat dulu di cap DJ yang terakhir. Saya agak lupa. Karena ada dua di Naker itu, ada yang Direktorat Jenderal Bina Penta yang memang menangani proses penempatan, administrasi termasuk buka tutupnya kan ada di sana. Nah, kami dari pengawasan itu bagaimana penegakan hukum terhadap regulasi dipenuhi atau tidak.
Hmm. Jadi nanti kalau yang Singapura dibuka atau belum nanti kita cek tiket di. Makanya kalau dilihat itu kan memang yang dominan itu pekerja migran kita itu di Timur Tengah, itu di Saudi ya, di Dubai dan lain sebagainya. Pokoknya wilayah Timur Tengah, terus Malaysia, bahkan jangan-jangan peringkat 1 nih, Malaysia lebih banyak ya daripada ke paling banyak Timur Malaysia. Tengah. Itu karena kemarin pun yang sempat kejadian juga kan, pakai kapal yang nggak jelas itu kan, sehingga menewaskan sekian banyak orang. Artinya ini perlu kerja keras lagi nih pemerintah sehingga kita bisa menyelamatkan warga negara kita ini yang niat mulanya itu dia mau kerja sehingga jadi meregang nyawa itu kan. Itu. Baik, lalu kita kembali ke laptop ini, kembali ke topik soal pisah lagi. Karena kalau dilihat memang persoalan PT ini sudah berlangsung lama dari 2018 dan 19 sampai 2021. Berarti selama ini Kemenaker belum pernah mengetahui atau belum pernah ada temuan terkait dengan perusahaan tersebut, atau baru menemukan itu setelah sidak 59 CPMI itu? Ya, jujur aja Mas, terkait dengan visa ini, ya karena kemarin sidak dan ada informasi di proses di VFS di Tasil itu, kita baru tahu itu. Gedung Dirgantara sana ya? Baru tahu itu. Kemudian kita coba cek, ternyata benar. Banyak lagi. Banyak lagi. Ya, nggak tahu jumlahnya berapa kan, tapi itu pasti terjadi. Terjadi bahwa mereka memang ngurus visa di situ. Ngurus visa di situ, biometrik lah istilahnya, biometrik visa di situ. Nah, ternyata tujuannya ke Arab Saudi, dan ada hasil wawancara itu ada jenis visa itu work. Jenis visanya work. Work itu ya kita nggak tahu maksudnya apa. Work kan kalau bahasa. Jadi saya sudah dapat Pak. Oh gitu. Nih, ini nggak boleh dipublish, bahaya. Oh jangan. Oh iya. Jadi saya sudah dapat visanya Pak. Oh gitu. Jadi kita itu cukup banyak data yang sudah kita dapat dari berbagai macam sumber informasi. Jadi sehingga tujuan kita di sini tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun di sini tujuannya kita untuk mengedukasi bagi calon pekerja migran Indonesia itu bahwa hari ini masih ditutup untuk sementara waktu sebagai pekerja migran yang domestic worker. Kalau formal sih oke Pak ya. Iya. Karena itu kan dia pisahnya syarika kan, atau bisa diterbitkan oleh perusahaan yang ada di sana. Misalkan kayak contoh cleaning service atau gardener atau apapun itu kan, misalkan, atau dia driver. Ya memang punya lisensi atau punya kompetensi. Betul. Kalau domestic worker kan memang belum dibuka. Iya. Domestic workers kita pastikan sampai saat ini masih ditutup dengan Kemenaker 260 tahun 2015. Oh betul. Saya Jadi ada 19 negara. Kepmen 260 tahun 2015. Ini bahasa Arabnya juga ada Pak. Ya, itu ada 2 versi. Jadi ada 19 negara. Pertama itu Arab Saudi, Al Jazeera, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, berarti ini Dubai ya, UAE ya, betul. Yaman, Yordania. Ya, itu masih ditutup. Dan pelanggaran terhadap hal itu diatur dalam pasal 72 Undang-Undang 18 tahun 2017. Itu pidana itu Mas. Maksudnya pidana? Iya, pidana. Nah inilah yang kita harus sampaikan kepada semua pihak, bahwa di sana masih ditutup yang 19 negara tadi. Nah, memang ada informasi-informasi yang kita dapatkan. Saya kan pernah juga di penempatan TKI dulu, 2017 sampai 2019. Dulu namanya TKI, sekarang PMI TKI, juga ya. Sekarang PMI. Nah, itu kan ada yang menggunakan visa-visa bukan visa kerja. Visa ziarah, visa kunjungan, yang biasanya kan 90 hari itu. Nah, tapi nanti di sana ada informasi
diduga nanti diganti dengan visa kerja kalau sudah mendapatkan pekerjaan. Nah tentu harusnya kami semua dari Kemnaker kan kita ada pengawasan ketenagakerjaan, ada Direktorat Jenderal Bina Penta mensosialisasikan Kepmen 260 juga kepada perwakilan-perwakilan, maaf tidak hanya perwakilan, maaf saya kedutaan-kedutaan besar yang tercantum di sini harus kita sampaikan. 19 negara nih khususnya ya. Harusnya kita harus sampaikan ke sana. Dan terkait dengan pencegahan, kemarin informasi dari teman saya di Bina Penta juga sudah menyampaikan informasi nomor-nomor paspor kepada imigrasi untuk dilakukan nanti pencegahan dulu. Karena ini kan indikasinya mau bekerja. Itu yang kita lakukan. Jadi kok selalu komunikasi Mas, antar kementerian lembaga kita komunikasi. Dan kami pun sudah dapat data juga Pak, ada berapa 17 data itu yang kita pegang. Oh, oke. 17 data itu lengkap, namanya, tempat tanggal lahir sama nomor paspornya. Ya. Makanya itu juga kami akan telusurin, akan coba kami konfirmasi ke Dirjen Keimigrasian. Oke. Bapak Joni ya, PLH-nya sekarang. Siap. Itu. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru untuk kita benar-benar mencegah, mengedukasi bagi calon pekerja migran Indonesia. Terima kasih atas waktunya yang sudah kita todong. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak. Jadi kami sangat senang. Ini kan bagian dari kami mengedukasi kita semua. Tidak hanya masyarakat, tapi kita semua yang menyaksikan itu bisa teredukasi. Bahkan kalau saya punya bisa menyebut, kita harus mendewasakan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat harus kita dewasakan dalam konteks taat pada regulasi. Jadi harus sangat baik evaluasi di akhir tahun untuk pembenahan di awal tahun 2022. Ini syutingnya di 2021, tayangnya setahun lagi. Setahun lagi, tahun depan nih. Ya, tetap terima semangat. Kasih Pak Yuli. Sehat selalu. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan yang akan datang. Kita semua selalu berbuat baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Makasih. Ya. Siap.